Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo Riambodo. NIM saya 201446000350. Saya dari kelas A820. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PKN SD1 yang diampu oleh Ibu Shelly Rahmawati MPD. Nomor 1, multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari kata multi dan kultural. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya, seperti perbedaan nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang menjemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama. Nomor 2, masyarakat madani. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis, sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Nomor 3, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sendiri sebenarnya berasal dari kata satu, yang mana memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Jika dari arti luasnya, pengertian persatuan sendiri diartikan sebagai perkumpulan berbagai corak mulai dari kalangan, ras, budaya, hingga adat istiadat. Sedangkan untuk pengertian kesatuan adalah hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak terpecah belah, sehingga hal tersebutlah yang membuat persatuan dan kesatuan sangatlah erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa tersebut didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nomor 4, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nomor 5, makna keadilan dan keterbukaan. Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengandung pengertian bahwa suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Keadilan dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan yang tidak berdasar kewenang-wenangan atau tindakan yang didasarkan pada norma-norma. Keterbukaan yaitu perwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, mau menerima kritik dari orang lain, atau bisa pula dikatakan bahwa keterbukaan merupakan sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas. Nomor 6, makna pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, merupakan sumber hukum dan norma yang ingin ditegakkan. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal dan lestari.
Nomor 7, makna peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contohnya, tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang limbah di sungai. Nomor 8, makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nomor 9, makna hidup rukun. Hidup rukun adalah sebuah konsepsi dari hidup yang tentram, aman, dan juga damai di mana semua lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, pertemanan, dan juga kehidupan bernegara dan berbangsa untuk saling sayang dan menyayangi antar sesama serta saling tenggang rasa untuk selalu menghargai orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.